ketahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Wahyu lakukan. Kenapa ada observasi Pak Wahyu? Sebagai persiapan awal sebelum Pak Wahyu melakukan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid Pak Wahyu ya. Ada beberapa pertanyaan Pak Wahyu yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran Pak Wahyu apa ya? Nah, kalau di sini ada dua, yaitu menjelaskan syarat dan aturan pembuatan fungsi inverse. Yang kedua adalah menggunakan fungsi inverse untuk menyelesaikan masalah. Jadi soal-soal yang sudah dibuat bisa diselesaikan oleh siswa dengan aturan-aturan tertentu. Ya, jadi pembelajaran tentang fungsi Inverse. Baik. Untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai di area apa Pak Wahyu? Pengetahuan atau praktik? Tentu dua-duanya ya. Dari segi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dari mana apa fungsi inverse itu berasal, bagaimana cara penggunaannya, yang terakhir bagaimana mengaplikasikannya. Jadi dua-duanya ya, bisa pengetahuan Ya. juga praktiknya. Untuk prakteknya itu seperti apa? Nah, biasanya praktik pengambilan nilai di keterampilan itu mengerjakan soal-soal tertentu. Tentu soalnya bisa terkait dengan soal berupa soal-soal biasa. Yang kedua mungkin dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Kemudian rancangan pembelajaran yang Pak Wahyu terapkan dalam kelas dari segi standar pembelajaran itu menggunakan strategi apa? Nah, kalau di sini sih strateginya ada dua kondisi, itu pembelajaran disampaikan langsung dan pembelajaran berbentuk kelompok. Jadi ada kelompoknya. Ada kelompoknya juga. Kemudian model pembelajarannya menggunakan apa? Lebih ke cooperative learning, pembelajaran berbasis kelompok. Jadi nanti akan masalah dan bersama-sama. Ya, kemudian pembelajarannya yang digunakan ada istilahnya diskusi dan jawab dan sebagainya. Ya, diskusi dan jawab presentasi. Nah, murah ini. Jadi bapak lebih ya. Kemudian bagaimana metode pembelajaran yang Bapak terapkan dalam pembelajaran itu? Medianya menggunakan PowerPoint, whiteboard, kemudian ada KPD-nya juga. Ya. Menuliskan ya. Jadi kapan Pak Wahyu akan melakukan ini? Pagi ini di 11 KB, Kelas 11 nanti jam berapa Pak Wahyu? jam 1 sampai 3. Jam 1 sampai. Baik Pak Wahyu, kita akan melakukan supervisi di jam tersebut untuk melihat dan mencatat beberapa saja yang terjadi di dalam kelas ya. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas tersebut, kita akan mengadakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi ya tentunya ya. Kemudian apa yang Pak Wahyu rasakan atau hasilkan dari percakapan observasi? Kira-kira apakah lebih mengetahui cara-cara observasi nanti apa gimana? Ya, lebih mendapatkan gambaran bagaimana sistem atau cara kelola penilaian mungkin di selanjutnya. Ya, observasi. Oke, jadi ada tahap-tahap yang ingin dilihat ketika observasi yang diberikan apa gitu kan? Ya. Baik, Pak Wahyu, terima kasih waktunya. Nanti kita akan ketemu di observasi sehingga kita akan melihat bagaimana Pak Wahyu menerapkan observasi, menerapkan pembelajaran ya di kelas. Selamat Pak Wahyu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Ya. Penyakit hadiah kelas kita absen terlebih dahulu. Tadi Muhammad Fidel ada, Muhammad Arif ada, Muhammad Fidel ada, Rifat Alfa, Muhammad Dafa Babizio. Alfa. Rifat ada? Rifat juga ada ya?
Dapat media jangan. Muhammad Rizki, Muhammad Fahri Satria, Prinsa, Ratik Saputra, Hadir Pak. Raki. Baik, pelajaran kita hari ini adalah mengenai fungsi infas. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kita dapat mengenali syarat-syarat penggunaan dan pemakaian dari fungsi infas, kemudian bisa menghitung fungsi infas untuk menyelesaikan masalah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kesepakatan kelas. Jadi sesuai dengan kesepakatan kelas yang pernah dibahas sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai kebersihan. Ya, kebersihan seperti yang kita lihat bersama di sebelah 3B, hampir setiap minggunya selalu banyak sampah di hari Selasa. Saya minta tolong ke depannya, sebaiknya sebelum mulai pembelajaran udah dipikir terlebih dahulu sehingga tidak memotong jam pembelajaran, karena makin disepakati makin setiap itulah kalian bagus sebenarnya. Saya juga kurang paham apakah memang di beberapa hari sebelumnya kalian tidak pikir, tapi sebaiknya kalian udah jadi kesepakatan kelas dalam keadaan bersih. Maka sebelum pembelajaran dimulai anda tiket dulu. Oke. Yang kedua adalah penggunaan handphone. Jadi sesuai kesepakatan kelas yang lalu tidak diperkenankan menggunakan handphone kecuali memang saat itu dipersilakan menggunakan atau memang pembelajarannya berbasis di handphone. Yang ketiga, mencatat apa yang sudah disampaikan. Nah, saya ingin menambahkan kembali mengenai kesepakatan kelas agar kalau dilihat kalian itu kan setiap Selasa hampir selalu ada pembinaan ini. Saya ingin menawarkan supaya kita tidak terlalu lambat juga di pembelajarannya, maka maksimal ini kan kalian kan 7.45 ya. Ya, maksimal masuk ke kelas itu jam 8. Ya, lewat dari jam 8 maka diangkat di pulang. Setuju? Sepakat? Ada yang mau yang mereka dokumennya setuju atau tidak setuju? Ya, ada. Mengenai sharing meja, silahkan melayat setelah jam 9. Tidak ada masalah dengan jam. Ada yang mulai lambat. Oke. Jadi saya menjadi seperti kelas jadi ada 4. Yang pertama kebersihan, kemudian penggunaan handphone. Jadi saat belajar tidak menggunakan handphone. Yang ketiga itu tadi mencatat apa yang tadi dijelaskan. Yang keempat nanti masuk ke kelas maksimal pukul 8. Ya, lewat dari itu apapun acaranya berbasis kelompoknya kita akan buat sesuai nomor absen. Ada 5 kelompok, satu kelompoknya isi 5 atau 6 orang. Jadi kelompok 1 itu absen 1 sampai 5, jadi seterusnya 6 sampai 10, kelompok 2 dan seterusnya. Nah, kelompok 5 itu bagian kelas siaran, karena siaran itu 26. Ada yang kebingungan mengenai absen masing-masing? Tidak ya? Absen udah tahu absen masing-masing. Oke. Nah, kita akan mulai mengenai materi terlebih dahulu. Jangan simak supaya menjadi bekal untuk kalian mengerjakan di kelompok masing-masing. Jadi ada sini ada fungsi infas. Oke. Nah, fungsi infas itu definisinya adalah fungsi F yaitu dari himpunan A ke himpunan B, yaitu fungsi satu yaitu fungsi D dari B menuju A yang bersifat komposisi F kepada G sehingga maksudnya
Nah, inti dari fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Jadi Anda bergerak dari suatu tempat menuju tempat yang lain, tempat A ke tempat B. Begitu pula fungsi inverse ini bisa dibalikkan lagi dari B menuju A. Tujuannya apa? Jadi di matematika ada yang namanya operasi yang menghasilkan inverse. Apa operasi yang menghasilkan inverse? Jadi anggaplah gini, kalau misalnya di penjumlahan, misalnya kita punya angka 7 ditambah berapa yang hasilnya adalah identitas. Identitas penjumlahan itu nol. Identitas penjumlahan itu nol. Nah, pertanyaannya apa inverse dari 7? Nah, maka ini adalah negatif 7. Kenapa nol adalah identitas? Karena apapun yang ditambahkan dengan nol, hasilnya tetap dirinya sendiri. Soalnya 7 tambah nol, hasilnya ya adalah 7. Nah, saya bisa bergerak ke perkalian. Lambat ya. Bilangan perkalian. Misalnya bilangan apapun, kalau dikali sesuatu tadi, hasilnya tetap bilangan apapun. Contoh misalnya 2 dikali berapa, yang tetap hasilnya 2 juga. 1. Maka satu nanti adalah identitas. Oke, kita bilang dari sini ya. 1 nanti adalah identitas. Sekarang 2 dikali sesuatu sama dengan identitasnya 1. Pertanyaannya 2 kali apa? Bawah, yaitu X plus 1 sebagai pembagian, maka mesti dikalikan dengan Y, sehingga polanya jadi Y dikalikan dengan X plus 1 sama dengan 2X dikurangi 3. Nah, kalau udah ketemu bentuk seperti ini, ya mesti dikalikan distributif perkalian one by one, satu persatu untuk sukunya, sehingga ini jadi YX Y kalikan 1, maka dia tambah Y sama dengan 2X dikurangi 3. Nah, sesuai dengan yang disampaikan di awal, kita akan membuat X-nya jadi sendirian atau dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, lihat sebelah sini dia punya YX. Y punya nggak unsur X? Tidak Bu. Nah, maka yang Y ini akan kita pindahkan ke kanan. 2X punya nggak unsur X? Punya ya, maka nanti dia akan pindah ke kiri. Yang ini tidak, maka dia ke tetap. Saya kita pindahkan YX, awalnya plus 2X akan pindahkan jadi negatif 2X, sama dengan awalnya positif Y pindahkan jadi negatif Y dikurangi 3. Karena dia udah yang punya X sudah dikelompokkan jadi satu tempat yang sama, maka X-nya nanti bisa dikeluarkan. Maka X buka kurung Y dikurangi 2 sama dengan negatif Y dikurangi 3. Oke, maka ini jadi X sama dengan negatif Y dikurangi 3 dibagi Y dikurangi 2. Sama seperti yang sebelumnya, maka ini menjadi Y inverse X. Untuk ini Y-nya cuma jadi X, negatif X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 2. Oh, jadi Ya, yang kalau udah ketemu X sama dengan nilai yang dia punya Y tadi akan berubah menjadi X. Jangan kalau ada yang bertanyakan sebelum ke kelompok masing-masing. Nah, ya. Terlebih dahulu 5 menit. Selanjutnya kita akan untuk kelompoknya masing-masing.
sehingga masyarakat yang awalnya Y sama dengan berubah menjadi X sama dengan. Itu dia fungsi kebalikan. Sehingga jadi Y menjadi X, X menjadi Y. Pertanyaannya, kalau sebuah fungsi bergerak menuju inverse, kalau diinverskan lagi, ini misalnya F inverse, kalau kita inverskan lagi maksudnya adalah F atau bilangan atau fungsi yang sama X atau dia kembali seperti bilang ya, dan dia hanya berlaku balik. Jadi misalnya ini fungsi F menuju fungsi F inverse. Nah kalau F inverse ini diinverskan lagi dia akan kembali. Dia tak kemana-mana lagi, dia akan kembali. Jadi kelompok itu didasarkan dari absen. Kelompok 1 sampai 5 itu adalah kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, 11 sampai 15 itu kelompok 3, itu seterusnya. Kemudian 21 sampai 26 itu kelompok 5. Tamat jarak yang kelompok 5. Ya. Oke, kita tahu ya. Sekarang kelompok 1 apa katakan? 1, 2, 2. ada masuk 2. Pikir cara, pikir dan MKM. Tambah jarak. Tambah jarak. Kelompok 1. Oke? Tambah jarak masuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 Rizky, Fahri, Farhan, Faras, Nasir. Katakan? Kelompok 3. Kelompok 3 dari tulisan sampai pulsa. Kelompok 4 Radik sampai Mistiasmi. Didik. Radik sampai Mistiasmi. Gigi sampai Ki. Dan kelompok 5 Samara sampai Syarif. Dengan pakai kakak pipinya ini. Ya, ternyata di situ. Silakan uji kreasi dan tetap. Langsung dibuat untuk kelompoknya. Kalau kelompoknya sama bisa, masyarakat dekat bisa. Berarti itu kan? Kelompok 1 ya. Jadi untuk kali ini dipersilakan mencari informasi di internet kalau sekiranya perlu. Nah, petunjuk penggunaannya, jadi karena kita pilih waktu nomor 1 bagian A, B, dan C tidak perlu dikerjakan, cukup mengerjakan nomor 2. Oke, cukup mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Utamanya nomor 2 itu bagian B mesti selesai. Berarti yang nomor A yang
ulang ya. Nah, karena kita milih waktu, maka kalian mengerjakan soal nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 itu ada pilihan A, B, dan C. A dan C dikerjakan juga, cuma wajibnya adalah menyelesaikan yang bagian D yang tengah. Ya, apa soal? Fx sama dengan negatif 3x sama 1. Nah, itu wajib diselesaikan. Oke, masih bertanya? Oke, 10 menit untuk kerjakannya. Sekali lagi mulai. Kalau ada pertanyaan boleh silakan diangkat tangan. Nanti saya akan menuju ke meja. Oke, sekarang ini juga. Nah, ini nanti latihan kalau sudah selesai. Baik, nanti waktunya kan. Kemudian nanti dia akan diminta salah satu kelompok menuliskan jawaban, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Yang satu yang ini ini kan A, B, C, namanya 2B, 2B, perintah 2B mesti selesai dulu. Nah, kok lah kalau itu? Ya jawabannya nggak tahu. Ya, kalau nggak cukup pakai halaman selanjutnya. 1, 2, 3, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Disebutkan namanya di namanya siapa ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cukup. Ini hanya Satu apa? Kita lihat hasil kerja. tuh. X negatif 3x dia sama dengan negatif 3x tambah 3 4 ini 9. Tiga ini. Bebas. Teman-teman udah menuliskan jawabannya, silakan pokok lain yang menanggapi. Apakah benar atau ada sesuatu yang masih perlu diperbaiki? Silakan kelompok satu. Belum. Kalau benar terima kasih. Silakan kelompok satu. Hah? Sesuai dengan itu kalian tak sama atau beda? Beda, Pak. Beda, bedanya bagaimana? Bedanya bagaimana? Beda. Jauh beda, Pak. Beda. Kelompok 3 sama? Beda. Secara hasil? Betul. Beda. Beda. Kelompok 4 nih? Beda. Beda. Pak panas sih, Pak 3, 5. Dari Y menuju X itu udah boleh gitu. Y menuju X itu udah boleh karena tujuan di awal kita akan membuat fungsi kebalikan sehingga jawabannya Y sama dengan yang disampaikan. Nah itu kalau berimu itu satu penulisan keempat itu Y menuju ke X sama dengan 3Y tambah 1Y langsung berubah sekaligus gitu kan. Nah itu enggak pemahaman saya nggak bisa. Cuman memang secara proses ke bawah oke itu secara jawaban. Ya secara jawaban betul. Memang aktivitasnya adalah 1 dikurangi X per 3. Untuk jawaban ada kesalahan, secara kesimpulan benar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada masukan, jika ada salah atau gimana kan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik saja. Sehat ya. Ya. Baik Pak Wahyu, dalam percakapan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan setelah pelaksanaan observasi yang tadi kita laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi terhadap Bapak telah lakukan. Pak Wahyu, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terhadap jalannya kegiatan observasi pelaksanaan? Rasanya tadi ada beberapa kendala yang kita hadapi. Memang terasa kurang puas karena memang ada hal-hal yang seharusnya bisa berjalan lurus, tapi ada beberapa kendala yang mesti
sering dirasakan. Cuman untungnya saat presentasi ya bisa diselesaikan walaupun hanya satu soal. Kira-kira kendala apa yang dirasakan? Yang pertama, memang apa ya? Tadi itu ada pembinaan tata penggunaan sehingga anak juga lebih lambat masuk ke kelasnya. Karena lebih lambat masuk ke kelasnya, sehingga minim juga waktu yang kita gunakan untuk presentasinya. Ya, seharusnya 3 jam pelajaran hanya terkisah 1,5 jam pelajaran tadi. Ya, kita lumayan mesti kejar-kejaran juga dengan waktunya. Ya, bagaimana menurut Pak Wahyu cara menyelesaikan kendala? Nah itu tadi dengan cara dibuat dan disepakati kesepakatan kelas, anak-anak maksimal pukul tertentu harus sudah di kelas, ya. Sehingga kedepannya kalaupun ada pembinaan lagi maka tidak terlalu banyak waktu terbuang. Jadi kendala-kendala yang terjadi sebelum pembelajaran. Ya. Kemudian apakah ada kendala-kendala lain selain sebelum pembelajaran, yaitu di proses pembelajarannya? Di proses pembelajarannya mungkin daya tangkap ada juga kurang Ya, daya tangkapnya kurang nampak. seperti tadi kita sama-sama melihat ketika dia presentasi Iya. mempresentasikan hasilnya, ternyata ada beberapa hal yang dia tidak matching Dengan pembelajaran. Nah, itu bagaimana Pak Wahyu cara mengatasi yang tersebut? Tentu cara mengatasinya kalau dari saya mesti disampaikan ulang. Jadi memang materi ini kalau dibilang gampang ya gampang, dibilang sulit ya sulit. Jadi lumayan mengambang gitu sulit dan gampang. Ya memang hari ini juga masuk minggu pertama mulai materi ini sehingga ada kewajaran kalau mereka masih mengambang gitu. Dan lagi tadi waktunya juga kan minim kan. Nah, di minggu ke depan atau pertemuan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai dasar dan syarat pembuatan fungsi universal, sehingga diharapkan juga bisa lagi menyelesaikan apa yang diinginkan. Jadi harus lebih menjelaskan lagi Iya. tentang fungsi atau materi pembelajaran. Ya. Baik, kira-kira kapan itu dilakukan untuk proses perbaikan? Jadi kalau untuk itu Selasa depan. Selasa depan. Ya. Baik, Pak Wahyu, setelah kita melakukan observasi tadi beberapa kendala dan penyelesaiannya, mungkin selesai depan kita akan melihat bagaimana cara menyelesaikan ya hal-hal yang menjadi kendala selama sebelum pembelajaran, ketika pembelajaran, nah itu bisa diselesaikan dengan baik sehingga pembelajaran itu betul-betul mengajukan bisa atau murid agar mereka betul-betul belajar dengan senang, dengan bahagia, dan terutama belajar dengan nyaman. Ya, baik Pak Wahyu, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat realisasi dan lagi dari proses perbaikan secara terus-menerus. Terima kasih Pak Wahyu. Ada satu lagi Pak Wahyu yang ingin saya sampaikan. Bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah melakukan istilahnya supervisi? Ya, supervisi ya. Perasaannya bagaimana? Yang pertama lega karena ya harus karena ini kan salah satu tanggung jawab mesti diselesaikan. Ada tanggung jawab yang mesti kalau nanti diselesaikan dengan baik ya. Itu kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki nanti akan